Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 tingkatan mursyid. Jika engkau sungguh mencintai Allah, taati aku. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintaimu. Para Syekh Naqsyabandiyah adalah pembimbing menuju Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambillah. Dan apapun yang dilarangnya, tinggalkanlah. Mereka memelihara disiplin syariat untuk membangun kalian dengan kewajiban harian menuju level iman. Dan berlanjut menuju level ihsan. Mursyid sejati terdiri atas 4 tingkatan yaitu: tingkat pertama, mursyid tabaruk. Mursyid tabaruk bertugas sebagai penunjuk jalan, terutama untuk menerima barokah dan biasanya menyelesaikan tugasnya dengan memberi kalian sebuah aurat atau wirid, dan praktek harian. Tingkat kedua, mursyid tazkiyah. Mursyid tazkiyah bertugas sebagai penunjuk jalan, sekaligus mengangkat derajat kalian ke atas, dengan mengambil amal buruk, dan keinginan buruk kalian. Tingkat ketiga, mursyid tasfiyah. Mursyid tasfiyah bertugas sebagai penunjuk jalan, sekaligus melenyapkan semua keinginan kalian terhadap dunia. Dan yang keempat, mursyid tarbiyah. Mursyid tarbiyah adalah level tertinggi yang akan mengangkat derajat kalian dengan disiplin, dan membawa kalian kepada makam kalian di hadirat ilahi. Berikut akan kami jelaskan lebih lengkap tugas dari masing-masing tingkatan mursyid tarekat, agar kita lebih memahaminya secara mendalam. Pertama, mursyid at-tabaruk. Dia berada pada tingkat pertama dan diperkenankan untuk mengajari kalian dan menaruh talqin zikir pada lidah kalian. Dia mengajari kalian untuk mengingat dan menyeru Allah subhanahu wa ta'ala, dan bagaimana untuk mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia memberi kalian langkah pertama pada jalan tarekat, seperti anak kecil yang kata pertamanya adalah baba, atau ayah. Kalian berucap pada siapa yang pertama kali kalian cintai. Jadi dia mengajari kalian bagaimana mengatakan Allah, dan untuk membangun hubungan itu antara hati kalian dengan surga. Dengan pembacaan doa, kalian akan mengenali tanda-tanda Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kalian tidak melihatnya, berarti kalian mencapai tahap yang coba ditunjukkan oleh mursyid itu kepada kalian. Dia harus meletakkan Sultan Az-Zikir pada lidah kalian yang digambarkan dalam Al-Quran. Kami mengungkapkan Al-Quran, dan kami melindunginya. Dia akan meletakkan pembacaan Al-Quran dan asma Allah subhanahu wa ta'ala, dan arah menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu, bagaimana membaca selawat sesuai dengan kebutuhan pribadi kalian, untuk mencapai hadirat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembacaan selawat berbeda-beda antara seseorang dengan orang lainnya. Mursyid at-tabaruk memberitahu kalian mana asma Allah subhanahu wa ta'ala yang dibaca, dan bagaimana membaca selawat sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan kalian. Mursyid at-tabaruk harus memiliki pengetahuan dan kuasa atas segala pujian terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang terucap maupun dalam hati. Dia harus mengetahui zikir setiap makhluk yang ada, baik yang hidup maupun yang tidak hidup. Dia juga tahu apa yang dibutuhkan oleh tubuh kalian untuk membaca tasbih, karena setiap sel dalam tubuh kalian memiliki tasbih tertentu. Mursyid at-tabaruk mengetahui bahasa apa dan tasbih jenis apa yang dibuat setiap makhluk, mendengarkannya secara serentak, tanpa tumpang tindih atau membingungkan. Dia mengetahui semua tasbih untuk muslim dan non-muslim, karena tubuh mereka membuat tasbih tanpa memandang apakah tubuh dan pikirannya menerima Islam. Mursyid at-tabaruk menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ilmu tentang informasi yang tepat tentang apa yang diperbuat oleh setiap makhluk yang hidup dan non-hidup, baik di dunia maupun di alam barzakh. Mursyid at-tabaruk juga tahu benar tentang jin, dan kelebihan yang diberikan kepada mereka dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan atau hukumannya. Dia mengetahui secara tepat bagaimana setiap insan dan jin dapat memperoleh ridho Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk amal apa yang membuka pintu untuk mencapai barokah hadirat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, mursyid at-tazkiyah. Mursyid at-tazkiyah bertugas membimbing kalian dalam proses pencucian yang disebut tazkiyat an-nafs. Bagaimana seseorang mencuci, atau menyucikan diri sendiri, perjuangan jenis apa yang harus dilewati oleh seseorang agar mencapai kendali atas nafsu, atau keinginannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan perjuangan ini adalah al-jihad an-nafs, sebagai jihad al-akbar. Dalam suatu hadits beliau berkata, kita kembali dari jihad al-asgar, kepada jihad al-akbar. Para sahabat bertanya, apakah jihad al-akbar? Beliau menjawab, jihad al-nafs adalah sangat sukar untuk melawan diri sendiri,
tapi mudah untuk memerangi musuh seseorang, karena kalian tahu bahwa dia adalah musuh kalian, namun diri kalian tak akan pernah mengatakan pada kalian bahwa dia adalah musuhmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa mengekang apapun di antara kedua rahangnya, dan kedua kakinya, aku menjamin surga baginya. Nafsu atau keinginan, adalah apapun yang datang dan berasal dari mulut dan apapun yang berproses dari nafsu seksual, syahwat al-haram. Jihad an-nafs memberikan kendali terhadap keinginan seperti itu. Diri kalian sendiri tak akan membiarkan kalian mengendalikan itu. Itu akan selalu dalam sebuah perlawanan atau pertentangan dengan diri kalian. Lidah akan selalu menginginkan makanan yang paling enak. Dalam berjuang melawan diri sendiri, pertama adalah keinginan akan makanan. Kalian menginginkan jenis makanan terbaik, kalian selalu mencari berbagai jenis makanan. Jika kalian telah memiliki 10, kalian menginginkan 12. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat, sering sekali memakan sisa kuah daging, tanpa daging sedikit pun. Mereka mencelupkan roti ke dalam saus atau kuah, dan menganggapnya sebagai suatu makanan yang lezat, dan mereka berbahagia, alhamdulillah. Jadi, pada tataran ini lidah kalian dilarang untuk makan barang haram dan bahkan makan kekenyangan, dan ini sangat penting. Termasuk bergosip, bohong, menyebarkan kekacauan dan merencanakan pemberontakan. Semua ini melewati lidah dan harus dihindarkan karena itu berasal dari setan. Seseorang yang menggemari praktek tersebut menjadi seperti seekor burung merak yang sombong. Fir'aun menjadi begitu sombong, dan berkata, "Akulah pangeran kalian yang maha tinggi." Dia tidak mau melihat siapapun lebih tinggi darinya. Disinilah tugas dari mursyid at-tazkiyah menghancurkan keinginan seperti ini. Dengan menunjukkan bagaimana mengikuti jejak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengendalikan diri sendiri atas 4 musuh yaitu ego, dunia, hawa, dan setan. Setiap orang memiliki keempat musuh ini melekat pada dirinya tanpa kecuali. Mursyid ini mengajari kalian untuk berjuang terhadap musuh ini dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai tambahan, mursyid at-tazkiyah memiliki pengetahuan lengkap tentang 4 mazhab pikiran dalam Islam. Dia harus tahu riwayat hidup dan semua hukum fikih. Pendapat jumhur ulama dan ajaran agama dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Agar dapat membimbing murid, mursyid tahap ini harus memiliki akses spiritual lengkap yang dibawa keempat imam legendaris ini, dan dia dapat mengikuti mereka tanpa salah sedikit pun. Kalau tidak demikian, dia tidak akan dapat membimbing kalian. Semua kualitas seorang mursyid at-tabaruk harus dipegang juga oleh seorang mursyid at-tazkiyah dan di atas itu dia harus memiliki ilmu dari 4 mazhab, dan dia harus memiliki ijazahnya. Tingkat ketiga mursyid at-tazkiyah. Mursyid at-tazkiyah adalah mursyid tahap ketiga, di atas tahap mursyid at-tazkiyah dan mursyid at-tabaruk. Mursyid at-tabaruk adalah keauliaan tahap pertama dalam tarekat Naqsyabandi. Tahap kedua adalah mursyid at-tazkiyah. Harus mencakup semua aspek mursyid at-tabarukda, begitu pula mursyid at-tazkiyah membawa semua yang dibawa mursyid at-tazkiyah dan mursyid at-tabaruk. Semua karakteristik tahap sebelumnya terefleksi pada mursyid at-tazkiyah ini. Mursyid at-tabaruk dan mursyid at-tazkiyah tidak memiliki perhatian kepada dunia ini. Mereka itu zahid, cukup bagi mereka makan sedikit, minum sedikit, dan hidupnya terdiri dari ibadah dan membimbing orang. Mursyid at-tazkiyah adalah zahid fi dunya maupun zahid fil akhirah. Itu artinya, surga bagi mereka bukanlah tujuannya. Banyak orang memohon surga abadi, jannat al-khuld, namun surga bukanlah tujuan seorang auliaullah. Sasaran mereka hanyalah hal halik. Apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada artinya bagi mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sang pencipta dan semua lainnya adalah ciptaannya. Auliaullah pada tahap itu tidak tertarik untuk mendapatkan apapun yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecintaan mereka hanya kepadanya. Dan bagi mereka akhirat tidak berbeda dengan dunia. Beda halnya dengan kita, akhirat adalah harapan dan sasaran kita. Bagi mereka, Allah adalah harapan dan sasaran mereka. Rasulullah berkata, setelah orang-orang diadili dan dikirimkan ke surga dan neraka, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan muncul bagi beberapa orang di surga. Dan dia akan menampakkan dirinya. Inilah harapan aulia, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada lainnya. Seluruh perhatian melalui hatinya tidak dapat ditujukan kepada selain Allah. Jika sesaat pun cahaya mereka tertuju kepada selain Allah, maka mereka akan disingkirkan sepenuhnya dari hadirat ilahi. Dia harus tetap mempertahankan konsentrasinya untuk mencapai pintu Rabb-nya. Selanjutnya tingkat keempat, mursyid at-tarbiyah.
Mursyid At-Tarbiyah adalah tahap tertinggi dari irsyad bagi ulama dalam membimbing umat. Semua ilmu aulia hanyalah setetes saja dari samudra ilmu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibukanya untuk semua aulia dari awal hingga akhir. Jadi bayangkan saja apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlu dipahami, 3 macam mursyid, yaitu mursyid tabaruk, mursyid tazkiyah dan mursyid at-tasfiyah. Tarekat manapun dapat mencapai 3 tahap ini. Namun tahap mursyid at-tarbiyah hanya terdapat di tarekat Naqsyabandi saja. Tahap apapun yang dicapai para masyayikh tarekat lainnya itu, mereka hanya mencapai tahap mursyid at-tasfiyah. Namun mereka yang Naqsyabandi dan telah mencapai tahap tarbiyah telah melewati 3 tahap yang digambarkan sebelumnya itu. Mursyid at-tarbiyah, pembimbing yang menaikkan seorang murid agar mencapai tahap itu, dia harus mencapai tahap ijtihad absolut. Al-ijtihad al-mutlak, bukan hanya dalam syariat, tetapi juga dalam hakikat. Jadi mursyid at-tarbiyah ini diberikan kuasa umum, lengkap dan tak berakhir dalam membuat putusan jurisdik syariat, maupun putusan dalam hal hakikat. Ini adalah mursyid yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Mereka mendapat kepercayaan penuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah 4 tingkatan mursyid. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.